tuh teman-teman yang follow aku tuh lebih tersistematis gitu ya kak, kalau menanyakan kakak riwayat lambung tuh lambungnya kenapa, livernya apa, kondisi liver tuh ada banyak kakak ya, ada fatty liver, ada hepatitis, ada sirosis hepatis. Kakak bisa bantu apa lebih spesifiknya gitu, mungkin aku rekomendasi aku bisa lebih detail gitu kakak ya. Riwayat lambung itu lambungnya seperti apa, nyeri ulu hati, perut perih, tertusuk, terbakar, atau kakak lebih ke kembung, begah, sebah gitu. Kakak Nabila, aku perlu data yang lebih lengkap lagi kakak Nabila ya. Magnesium, magnesium K2 ya, D3 kalau kalsiumnya normal, kalau nggak normal tunda dulu sih D3-nya. Zinc, selenium, superkortisol, benfotiamin, betul kakak Aryan, silakan dipertimbangkan bapak ya. Dok mau nanya, kepala tiba-tiba pusing, kelengan, rasa mual, lemas. Cek tekanan darah, cek gula darah. Kemudian kalau misalnya tekanan darah aman, gula darah aman, cek masalah pencernaan kakak. Selain rasa mual, ada rasa yang lain, nyeri ulu hati, perut perih, atau lebih ke arah gastritis. Pakai paket gastritis, tambahannya vitamin D3, K2, magnesium, sama vitamin B kompleks. Dok, suplemen buat anak yang susah BAB, probiotik. Ada kids mama nggak ada deh kak, probiotik untuk 2 tahun aku nggak ada kak, boleh cari di apotek ya kakak ya, probiotik dulu kakak ya. Kalau ulu hati sakit, ada rasa ganjal sama di leher, apa itu GERD atau gastritis, keduanya. Nah kakak ini, nah cakep nih, kakak Ria ngasih tauin secara lengkap nih, kak ulu hatinya sakit, ganjal, itu gastritis atau GERD? Jawabannya gastritis dan GERD. Kakak kalau ada masalah di ulu hati itu gastritis, tapi rasa ganjal di leher itu GERD. Satu pasien bisa kena keduanya, kakak bisa mengalami gastritis dan juga kakak mengalami GERD. Jadi kalau ada pasien kena keduanya, kakak kena gastritis dan GERD, berarti yang kakak utamakan sembuhin dulu gastritisnya dengan paket gastritis, kemudian kakak baru pelan-pelan masuk ke dalam tahap pengobatan GERD dengan konsumsi cuka apel atau betain HCl jika hanya kakak tidak ada keluhan nyeri ulu hatinya lagi. Dok, tensi rendah suplemennya apa? Kakak RPA dicatat ya, sisal itu kakak beli di e-commerce bebas, sisal, garam itu kakak ya, 1/3 sendok teh dicampur segelas air sesudah makan. Kalau semakin rendah kakak, semakin banyak tuh dosis sisalnya, bisa setengah juga bisa. Teh ya kak, bukan makan, nanti kakak keasinan teh loh. Kemudian kakak konsumsi vitamin B kompleks 1 kapsul per hari. Lupus magnesium pakai apa dok? Pakai magnesium glycinate kakak. Dokter, aku GERD anxiety kurang darah, yang mana aku pakai biar dok? Kakak kurang darah itu apa nak? Kakak kurang darah itu kurang HB atau kurang tekanan darah? Kakak itu yang mana? Dok, kalau kolesterol minum omega 3 baik nggak dok? Baik. Berapa kali sehari? 2 softgel per hari. Tambahan bu, kalau kolesterol trigliserida tinggi pakai niacin ya ibu, satu tablet sesudah makan. Jangan lupa vitamin D3, K2 nya sama natokinase ya ibu ya. Berarti gratis, nggak harus perih. Nah, apa yang gastritis? Kakak gastritis tuh harus perih. Dok, autoimun dari dokternya cuma disuruh minum D3 3000, apa harus ditambahkan K2? Autoimun tuh iya. Kak, itu 3000 apa 30.000 IU sih kak? Kalau dari aku 30.000 IU ya kakak. Kalau sirosis, nah kalau ini cakep nih, kakak kandang nih. Kakak namanya kok aneh banget kakak, mohon maaf kakak ya. Kakak petir aja deh ya, masa manggilnya kakak kandang ya. Kakak petir, kalau sirosis minum apa? Nah ini cakep nih. Kalau kakak udah tahu diagnosisnya, aku lebih bagus nih. Kakak tadi ada yang nanya kan, suaminya sirosis itu merupakan bagian dari penyakit hati. Kakak petir, kakak udah tahu ya, sirosis kalau dilama-lamain bisa jadi apa, kakak udah tahu ya. Kakak sirosis hepatis itu kondisi yang kalau dilama-lamain nanti kakak berubah menjadi kanker hati ya kakak. Hati-hati ya kakak, akan perluasan dari fasenya. Kakak konsumsi probiotik bagus, D3, K2 minimal di 20.000 IU, magnesium glycinate aku setuju, Mixtextal bagus, Mixtextal di 2 tablet kakak ya, Mixtextal 2, kemudian ashwagandha, oke boleh lah. Kakak petir, aku tanya kakak agamanya apa? Aku mau ngasih enzim yang dari babi soalnya. Kakak agamanya apa? Kalau kakak Islam, aku arahin ke enzim yang non babi. Kalau kakak non Muslim, aku arahin ke enzim yang ada babinya. Agama kakak apa kak? Kak, saya tensi tinggi, vertigo, perut panas kalau makan sambal. Protokolnya apa? Tensi tinggi, kurang vitamin D3, K2, magnesium, vertigo juga sama. Kakak berarti kakak Fatimah masuk ke dalam protokol gastritis. Ada di etalase Domiklinik atau di Dr. Miayu, plus tambahannya vitamin D3, K2 naik bertahap.
pertamanya 10.000 IU, kakak lihat kalau oke, bagus, adaptasi kakak naikin 20.000 IU. Kemudian magnesiumnya kakak pakai magnesium yang dokter deal 1 kapsul sebelum tidur. Kakak petir di sini nggak? Islam. Oke. Kakak petir Islam. Ini ya kak. Kakak lihat kakak rasa-rasain di dalam tubuh kakak ada rasa nyeri ulu hati nggak kakak petir? Ini soalnya sirosis ya, aku jarang ditanya sirosis, jadi aku jawab. Semoga ada teman-teman lain yang terbantu. Kakak, kalau kakak ngerasa ada nyeri ulu hati, perut perih sama sekali, kakak masuk dulu ke dalam paket gastritis. Suplemen yang kakak konsumsi sekarang lanjutin. Mictixtal, vitamin D3K2, magnesium, probiotik, itu kakak lanjutin. Kalau kakak ada perut perih, kakak mau tambahin paket gastritis. Kalau kakak petir seyakin-yakinnya tidak ada perut perih, hanya kram, perut kanan, begah, kembung, sembah yang berasal dari empedu dan sirosisnya, kakak bisa langsung menggunakan suplemen 1 betain HCl, 1 kapsul sebelum makan pagi, siang, sama sore. Udah belum kak? Betain HCl, 1 kapsul sebelum makan pagi, siang, dan sore. Kemudian Oxbile di 500 mg, 1 kapsul per hari dulu sesudah makan. Kemudian kakak lihat, kalau kakak memiliki toleransi yang bagus terhadap Oxbile 500 mg, kakak naikin jadi dosisnya 2 kapsul per hari. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena Oxbile itu kadang-kadang buat perut kram atau buat peningkatan frekuensi BAB jadi diare. Kalau kakak yakin nggak ada efek samping sama sekali, kakak naikin Oxbile-nya 500 mg-nya jadi 2 kapsul per hari sesudah makan. 1 kapsul sudah makan pagi dan sore. Kakak petir dicatat ya kakak petir ya. Kemudian Tutka. Nggak ada kakak petir, Tutka. Tutka 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Tutka 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Dan terakhir adalah BioLift 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Kakak petir, sirosis itu tidak boleh sama sekali makan gula dan segala turunannya. Kenapa dong? Gula dan turunannya itu termasuk fruktosa ya kak. Fruktosa itu banyak terdapat di buah. Ada perbedaan mendasar. Kalau teman-teman konvensional, kalau ketemu pasien hepatitis, masalah dengan hati dikasihnya buah. Kalau kita nggak boleh. Fungsional itu nggak boleh. Teman-teman yang mengalami gangguan pada organ hati makan buah. Karena buah itu mengandung fruktosa. Jalur metabolisme fruktosa itu di organ hati. Semakin kakak makan buah, semakin berat organ hati kakak. Padahal sekarang kakak udah ada sirosis. Jadi kakak dari aku, jangan makan gula beserta turunannya, termasuk buah sekalipun. Kakak, terima kasih karena sudah bertanya. Kakak,